But yeah, they played very good. I think they have a very good team, very good young players. So there is a Tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Saria Abimanyu, dan ini dia kita lihat pemirsa sebuah peluang. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya langsung kaget. Begini pengakuan jujur Jordi Amat usai Timnas Indonesia kalah 4-0 dari Australia. Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final, Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda. Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit. Saya sangat bangga dengan tim saya, kata Jordi dikutip dari Associated Press. Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka lebih klinis di babak pertama, kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol, sambungnya. Jordi berpesan kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia untuk tidak boleh larut dalam kegagalan ini. Mantan pemain Swansea City itu menegaskan skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya. Kami perlu bekerja dan kembali lebih kuat, tegas Jordi. Shin Tae-yong langsung siap hancurkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bungkam pembencinya. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan target selanjutnya. Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jadwal terdekat Timnas Indonesia adalah melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang. Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan 1 kekalahan dan 1 seri. Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil bagus, tuturnya. Pernyataan sangat aneh konyol pemain Australia sebut Indonesia main kasar padahal dia duluan yang ngawur. Penampilan impresif Timnas Indonesia itu mendapatkan pujian dari bintang Australia yang utama saat itu, Jackson Irvine. Jackson Irvine memimpin 90 menit saat mengalahkan Timnas Indonesia. Pemain 30 tahun yang tampil di klub Pauli tersebut mengaku Timnas Indonesia bisa menyebabkan beberapa masalah bagi Australia. Jackson Irvine menyoroti permainan Timnas Indonesia yang penuh emosi. Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut bermain sedikit kasar dan nakal di babak kedua. Namun, mereka sukses menjaga situasi dan kinerja di sisa pertandingan. Mereka dalam kurung Timnas Indonesia bermain dengan penuh emosi, ujar Jackson Irvine. Mereka menjadi sedikit kasar, sedikit nakal menjelang akhir laga dan kami harus tetap tenang. Kami melakukannya dengan cukup baik, tutupnya. Meski tersingkir, Indra Syafri apresiasi kehebatan Shin Tae-yong bawa Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, memuji kehebatan Shin Tae-yong yang berhasil membawa Timnas Indonesia bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Indra Syafri, pencapaian itu pantas mendapatkan apresiasi dan layak disebut sebuah prestasi membanggakan. Ya, Timnas Indonesia bermain di babak 16 besar dan mencatatkan sejarah sebagai penampilan pertama Garuda di fase gugur Piala Asia.
Sayangnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Australia. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia harus angkat koper dari ajang 4 tahunan tersebut. Namun begitu, perjuangan pasukan Shin Tae-yong layak mendapat apresiasi. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda berhasil melangkahkan kakinya sampai babak 16 besar. Indra Syafri pun turut memberi apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia. Dia juga sedikit menyinggung kalau Shin Tae-yong mampu menunjukkan kinerja ciamik dengan membawa skuad Garuda cetak sejarah. Pelatih timnas Indonesia U-Strip 20 ini memuji prestasi yang telah diraih itu. 3 tahun yang lalu kami ketemu dengan Coach Shin punya cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional, tutur Indra Syafri. Kurang lebih cita-cita tersebut sudah mulai tercapai berkat Coach Shin.